Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dan belajar seperti biasa dengan materi lanjutan dari minggu yang lewat tentang Yesus teladanku. Apa itu teladan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Meneladan berarti mencontoh, meniru. Kata teladan dalam bahasa Yunani disebut dengan tupos, artinya model, ideal, ataupun contoh. Pada saat Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya di bukit, dia mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian Tuhan Yesus mengambil ilustrasi tentang kota di atas gunung untuk menjelaskan pernyataan tersebut. Kota di atas gunung adalah kota yang tidak tersembunyi. Kota di atas gunung di Israel selalu menarik. Demikian juga kehidupan Kristen. Kita diminta oleh Tuhan menjadi teladan dalam hal satu, yaitu perkataan. Artinya, kita sebagai orang Kristen harus menjaga perkataan kita dan sesuai perkataan dengan perbuatan. Yang kedua, yaitu tingkah laku. Sebagai orang Kristen, kita harus menjaga tingkah laku kita. Yang ketiga, kasih. Dasar kita sebagai orang Kristen adalah adanya kasih. Yang keempat, kesetiaan. Artinya, dalam setiap aspek kehidupan, kita harus tetap setia untuk menjalaninya. Dan yang kelima, yaitu kesucian. Artinya, sebagai orang Kristen, kita harus menjaga kesucian dalam hidup kita. 1 Petrus 2:9 dikatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Memperhatikan hal itu, maka jadilah orang-orang pilihan Allah, menjadi saksi yang dapat membawa orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, sehingga lingkungan kita dapat merasakan manfaat kehadiran kita, berkarya dengan baik dan benar, sebab kita sudah dikhususkan untuk pekerjaan Allah. Tuhan Yesus adalah pedoman dan teladan dalam hidup kita. Berikut ini adalah beberapa teladan dari Tuhan Yesus bagi kita. Pertama, Dia peduli dengan yang menderita. Bisa kita baca dalam Markus 1 ayat 40-45. Tuhan Yesus selalu tergerak terhadap penderitaan orang lain. Dia selalu memiliki empati yang sangat tinggi terhadap manusia. Hatinya mudah tergerak saat melihat orang yang dalam penderitaan. Tuhan Yesus terharu melihat Lazarus, saudara sahabatnya, yaitu Marta dan Maria, yang sangat dikasihinya. Ternyata sudah meninggal 4 hari sebelum Yesus datang ke rumahnya. Dalam Yohanes 11 ayat 35, di situ dikatakan bahwa Yesus sampai menangis. Empati dalam bahasa Yunani disebut dengan empatheia, berasal dari kata dan berarti di dalam dan di dalam, dan kata pathos yang berarti perasaan atau penderitaan orang lain. Kata lain yang sering kita dengar adalah simpati, yang berasal dari bahasa Yunani disebut dengan simpatheia, yang berasal dari kata sum,
yang berarti bersama-sama. Kata simpati tidak menunjukkan kadar perasaan atau penderitaan terhadap orang lain, tetapi empati, kadar yang lebih mendalam. Karena di situ diperlihatkan bahwa orang berempati itu benar-benar dalam posisi yang sama dengan orang yang mengalami penderitaan atau kemalangan tersebut. Artinya di sini empati itu menempatkan perasaan dalam perasaan orang lain yang sedang mengalami penderitaan atau kemalangan. Jadi jika Tuhan Yesus menunjukkan empatinya kepada orang lain yang menderita, maka ia benar-benar merasakan penderitaan orang itu dan ikut menanggungnya. Yang kedua, Yesus selalu dekat dengan orang yang dilecehkan. Bisa kamu baca dalam Yohanes 4 ayat 5-30. Dalam perikop di atas disebutkan, orang Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di sumur Jakob di kota Sikar. Perempuan yang mempunyai permasalahan dengan pernikahannya, ia dianggap sebagai perempuan pezina. Itulah sebabnya ia pergi ke sumur di tengah hari, kira-kira pukul 12 siang. Sementara wanita lain pergi pagi hari atau paling siang ataupun paling lama pukul 10 pagi. Sebab ia menggunakan air untuk memasak dan mencuci pakaian. Perempuan Samaria ini menghindari jam-jam keramaian, sebab perempuan lain akan mengguncingkannya. Di sumur itu ia bertemu dengan Tuhan Yesus, seorang Yahudi yang meminta air kepadanya. Hal itu tidak lazim. Sebab orang Yahudi mau berbicara dengan orang Samaria dianggap najis. Tuhan Yesus tidak peduli dengan anggapan orang Yahudi yang tidak suka kepada orang Samaria. Tuhan Yesus mendekati perempuan itu dan menegur, kemudian terlibat dalam percakapan teologis yang mendalam. Perkataan Tuhan Yesus membuat perempuan itu takjub, sehingga ia segera pergi dan mencari orang-orang di kota untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa dari seorang yang terbuang karena situasinya menjadi seorang penginjil yang memperkenalkan orang banyak kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus membenci ketidakadilan. Bisa kita baca dalam Matius 21 ayat 12-13. Kisah Tuhan Yesus yang menyucikan Bait Allah, pusat peribadatan orang Yahudi, khususnya pada hari raya. Sebagai pusat ritual peribadatan, Bait Allah di Yerusalem selalu ramai dikunjungi orang-orang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahan selalu menuntut yang sempurna. Oleh sebab itu, banyak orang mencari binatang yang sempurna. Di sekitar Bait Allah terdapat pedagang binatang korban dan orang yang menyediakan jasa tempat penukaran uang untuk persembahan. Sebab saat itu uang sehari-hari tidak berlaku, sebab itu uang haram. Ada gambar kaisar. Ini suatu yang dilarang dalam hukum Taurat. Misalnya dalam Keluaran 20 ayat 4. Para peziarah tinggal menukarkan uangnya dengan uang Bait Allah. Dan disinilah terjadi hukum ekonomi, yaitu harga mengikuti permintaan dan terjadi penawaran. Kegiatan itu sangat memberatkan rakyat jelata yang sudah susah hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat marah dan mengusir para pedagang dari Bait Allah. Dia berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Pengusiran pedagang di Bait Allah oleh Tuhan Yesus membuat kemarahan luar biasa orang Saduki, sebab ia yang boleh menentukan siapa yang berdagang dan siapa yang tidak. Sebab itu, izin itu artinya sebab izin itu menggunakan imbalan uang. Dengan kata lain, orang Saduki menjadi kaya karena bisnis di bait suci. Selanjutnya, Tuhan Yesus membenci kemunafikan. Matius 7 ayat 3-5. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Farisi yang suka mengamati praktik keagamaan seseorang. Mereka suka membanding-bandingkan praktik keagamaan seseorang dengan mereka sendiri.
Mereka berpuasa pada hari Senin sampai Kamis. Pada hari Senin dan Kamis. Mereka suka berdoa di keramaian-keramaian agar dilihat orang. Bisa kamu baca dalam Matius 6 ayat 5. Orang Farisi tidak suka melihat orang bekerja pada hari Sabat, sekalipun pekerjaannya itu baik, seperti menyembuhkan orang sakit. Namun Tuhan Yesus menganggap orang Farisi itu munafik, karena kenyataan mereka tidak akan menunggu sampai hari Sabat berakhir jika lembu mereka masuk ke dalam sumur. Itu bisa kamu baca dalam Lukas 14 ayat 5. Mereka lebih sayang kepada lembu ketimbang semua orang yang menderita. Itulah kemunafikan orang Yahudi. Tuhan Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itu bisa kamu baca dalam Matius 23 ayat 27. Selanjutnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya. Lukas 29 39 sampai 43. Yesus memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa di sorga. Dia selalu menghususkan waktu untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dalam Markus 1 ayat 35 dijelaskan bahwa pagi-pagi sekali Yesus sudah berdoa saat menghadapi pencobaan dan maut. Dia berdoa. Itu bisa kamu baca Lukas 21 ayat 36, Lukas 22 ayat 32 dan seterusnya. Tuhan Yesus memahami pentingnya menjalin hubungan yang akrab dengan Bapa di sorga agar dia tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya, bahkan untuk kita semua, agar kita tetap tinggal dalam satu persekutuan. Dan bukan untuk orang ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Tuhan Yesus bisa kamu baca dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Masih banyak lagi keteladanan Tuhan Yesus yang belum kita bahas dalam pembelajaran ini, karena begitu banyak yang tidak mampu kita pelajari dari Dia karena keterbatasan kita semua. Semoga keteladanan tersebut dapat kita tiru dan dipraktikkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah meneladani Tuhan Yesus? Sampai sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan tugas ada dua. Yang pertama, tulislah sifat dan tindakan Tuhan Yesus yang dapat kita teladani, minimal 5. Yang kedua, apa sebab Tuhan Yesus sering dimusuhi oleh para penguasa? Inilah tugas kamu, dan jawabannya kamu kirimkan lewat Google Classroom. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.